Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral asatidzah wal ustadzat rahimakumullah. Insyaallah kita akan memanfaatkan beberapa menit ke depan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita mengambil faedah dari nukilan-nukilan yang disebutkan oleh penulis Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf dari kitab Siyar A'lam Nubala dan juga dari Sifatus Safwah dan yang lainnya. Dan kita masih pada tema besar as-salaf wal fitnah wal fitan bainal muslimin. Salaf dan bagaimana mereka dalam menghadapi fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Dan kita sampai pada apa yang disebutkan oleh penulis dari kitab Siyar A'lam An-Nubala lil Imam Adz-Dzahabi wa 'anis Tsawri anil Haris Al-Asdi qala Ibnul Hanafiyah rahimahullah. Berkata Ibnul Hanafiyah rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau adalah putranya siapa? Putranya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Namun lebih dikenal dengan Ibnul Hanafiyah kepada ibunya untuk membedakan dengan kedua putra Ali bin Abi Thalib yang dari Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini memang putranya Ali bin Abi Thalib tapi bukan dari Fatimah. Ya. Dari wanita yang asalnya tawanan di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memerangi Bani Hanifah yang murtad, ya, setelah wafatnya Rasulullah, yang banyak yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka lahirlah Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib, namun lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau mengatakan rahimallah. Oh ya, tadi ini rahimallah ya, bukan rahimahullah. Beliau mengatakan rahimallah imra'an aghna nafsahu wa kaffa yadahu wa amsaka lisanahu. Semoga Allah merahmati orang yang menjaga dirinya, menjaga tangannya, menjaga lesannya. Ini sikap bagaimana nasihat para salaf dalam fitnah, untuk menjaga dirinya, menjaga tangannya, menjaga lesannya, untuk tidak bersama dengan mereka yang menghusung fitnah. Wa jalasa fi baitihi, bahkan dia di rumahnya saja ketika terjadi apa? Fitnah. Lahu mahtasaba, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Wa huwa ma'aman ahab, dan dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena dalam fitnah terkadang kedua belah pihak adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi fitnah antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, kedua-duanya adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak ikut, ya, dalam fitnah tersebut, ya, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan, dan dia akan bersama dengan orang yang dia
dicintai dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna a'mala bani Umayyah asra'u fihim min suyufil muslimin. Ketahuilah bahwasanya amalan Bani Umayyah itu lebih cepat untuk pada mereka daripada pedang-pedang kaum muslimin. Yang saya pahami di sini bahwa amalan-amalan di sini ya seperti perluasan wilayah, seperti dakwah ya yang ada pada Bani Umayyah dengan masa berapa Bani Umayyah itu? Berapa tahun? 90. Tidak lama dibanding dengan Bani Abbasiyah yang ratusan. 500 mungkin Bani Abbasiyah. Tentunya Bani Umayyah dengan mafihi ya, apa yang ada di dalamnya dari berbagai hal yang juga ada kekurangan, tetapi di sana ya, ada orang-orang yang luar biasa dan dalam 90 tahun itu mengalami ya, peningkatan, mengalami hal-hal yang sangat bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh beliau, meskipun beliau itu bukan dari Bani Umayyah ya, beliau itu waktu beliau adalah bersama dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, beliau bahkan yang di depan. Karena memang beliau itu dilatih oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi apa? Pejuang, untuk menjadi seorang yang berani. Tidak sebagaimana kedua putra sebelumnya, Hasan dan Husain. Sampai dikatakan saya memang dididik dengan keras, tidak sebagaimana Hasan dan Husain, karena saya ibarat kedua tangan Ali, sementara Hasan Husain adalah ibarat kedua matanya. Maka sayalah yang akan menjaga Hasan dan Husain. Karena tangan itu yang akan menjaga apa? Mata. Ya, maka beliau terlibat di perang Siffin dan beliau betul-betul merasakan kesedihan yang luar biasa bagaimana kaum muslimin berperang dengan kaum muslimin dan jumlah yang sangat banyak yang saling membunuh, yang meninggal, yang wafat pada perang tersebut. Maka beliau tidak ingin terulang ya, terjatuh kepada fitnah itu lagi ya. Sehingga beliau ketika yang menggantikan sahabat Ali bin Abi Thalib, Hasan ya, menjadi khalifah dan kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, beliau sangat bergembira karena tidak ada lagi pertumpahan darah setelah itu. Meskipun kemudian terjadi fitnah berikutnya ketika setelah sahabat Muawiyah, kemudian putranya Yazid ya, sampai kemudian Abdul Malik dengan Abdullah ibn Zubair, terjadi ada 2 baiat kekhalifahan waktu itu dan beliau tidak memilih salah satu pun. Dan beliau tidak memilih salah satu pun, tidak membaiat salah satu pun, karena ada fitnah di sini. Beliau tidak ingin lagi terulang, apalagi beliau adalah orang yang sangat diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan ketika beliau tidak membaiat keduanya, ternyata banyak juga yang mengikutinya. Jadi fitnah baru lagi. Ribuan orang, mungkin 7.000-an orang tidak ikut membaiat salah satu dari 2 khalifah yang sudah dibaiat oleh kaum muslimin saat itu. Sampai akhirnya setelah wafatnya sahabat Abdullah ibn Zubair, maka tentunya khalifah hanya satu, yaitu Abdul Malik. Maka kemudian beliau pun segera membaiat
Abdul Malik, karena memang sudah tidak ada fitnah lagi. Sebagaimana juga sahabat Abdullah ibn Umar pada waktu itu. Ya. Nah, dan beliau mendapati fitnah berikutnya, fitnah dari orang-orang Syiah. Ya. Fitnah dari orang-orang Syiah yang meninggi-ninggikan beliau sampai dianggapnya sebagai apa? Al-Mahdi. Ya. Sehingga dikatakan sebagai Al-Mahdi oleh mereka orang-orang Syiah. Maka beliau pun segera menghilangkan kesan benarnya apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Ya, di masa itu kelompok yang sangat berbahaya adalah kelompok Khawarij yang senang dengan adanya apa? Pertumpahan darah di antara kaum muslimin, dan juga ada fitnahnya Syiah ya, yang ingin mengagung-agungkan Ahlul Bait di atas posisinya ya, menganggap bahwa mereka Ahlul Bait adalah orang-orang yang punya ilmu khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Nah, ala kulli hal jamaah Allah Subhanahu wa taala, beliau berpesan ya. Beliau pertama mengatakan ya, memuji Bani Umayyah bahwa mereka adalah amalan-amalan mereka lebih cepat daripada pedangnya kaum muslimin, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam dakwah kaum muslimin, apalagi di masa Abdul Aziz ya. Nah, yang termasuk juga dari Bani Umayyah ya. Kemudian ala inna li ahlil haq daulah ya'ti bihallah idza syaa. Ketahuilah bahwa ahlul haq memiliki daulah yang Allah akan berikan ketika Allah menghendaki. Ya, akan ada daulah yang Allah akan berikan ya, bagi ahlul haq, sehingga yang paling penting di sini adalah bagaimana seseorang mengikuti al-haq. Bagaimana seseorang itu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakatnya. Maka Allah akan berikan kekuasaan, akan memberikan pemimpin yang baik. Faman adraka dzalik kana indana fi sahmil a'la wa man yamut fama indallahi khairun wa abqa. Jika dia menjumpai di mana Allah mengaruniakan apa? Daulah, mengaruniakan kekuasaan ya, sehingga dipimpin oleh seorang pemimpin muslim yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Dan barang siapa yang meninggal dan tidak mendapatkan itu, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah kebaikan yang abadi. Mendapatkan kebaikan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana sikap-sikap para salaf yang lainnya ya, adalah menahan diri ya, dari fitnah, tidak terburu-buru, menjaga dirinya, menjaga lesannya, menjaga tangannya ya, banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah al-afiyah ya, supaya tidak salah dalam bertindak, apalagi yang terkait dengan darah kaum muslimin ya. Dia tidak akan segera terpancing, terbawa ya, tapi dia berhati-hati. Dan ini ucapan dari seorang yang pernah ikut dalam perang Siffin, di mana beliau melihat, menyaksikan bagaimana kaum muslimin saling membunuh antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah kemudian berhenti. Karena kalau diteruskan habislah kaum muslimin. Yang untung adalah siapa? Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang beruntung kalau kaum muslimin saling
membunuh di antara mereka. Maka hendaknya ini menjadi hal yang juga pelajaran bagi kita. Di masa itu fitnah yang luar biasa yang barangkali jika seseorang hidup di masa itu di antara kita mungkin sangat mungkin terjatuh kepada fitnah tadi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam riwayat sebelumnya bahwa bagaimana penduduk negeri Syam adalah orang-orang yang sangat dekat dengan sahabat Muawiyah. Karena kebaikan sahabat Muawiyah, karena memang mereka lahir di saat sahabat Muawiyah sebagai gubernur di sana. Sebagaimana pula orang-orang kaum muslimin yang bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka di situ setan akan menghembuskan sifat berlebih-lebihan. Sehingga berlebih-lebihan kepada sahabat Ali, satunya berlebihan kepada sahabat Muawiyah, kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yaitu orang-orang apa? Khawarij atau orang-orang Syiah pengikutnya Abdullah bin Saba, yang kemudian mereka berhasil memecah membuat fitnah, terjadilah saling membunuh di antara kaum muslimin, dan beliau menyaksikan, bahkan beliau waktu itu terlibat di situ sebagai putra dari sahabat Ali yang pada saat itu Allah takdirkan terjadi fitnah yang besar. Maka beliau mengambil pelajaran dan beliau mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran sebagaimana yang telah beliau rasakan. Itu untuk menjaga dirinya, menjaga tangannya, menjaga lesannya, duduk di rumahnya, dan terus mencintai orang-orang soleh, terus mencintai para ulama, terus mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena almar'u ma'aman ahab, seseorang nanti akan dikumpulkan di surga bersama orang yang dia cintai, meskipun amalannya tidak sepadan dengan para sahabat namun ketika kita mencintai para sahabat, maka Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Dan pada setiap kegiatan kita, di situ ada setan. Baik kita berbuat baik ataupun kita berbuat jelek. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah akan diajak oleh setan. Di sana ada setan yang akan terus mengajak dia untuk taat, tapi taat sampai pada tingkatan yang berlebihan. Orang yang berbuat maksiat juga di sana ada setan yang terus mengajak dia untuk tidak berhenti dari berbuat kemaksiatan. Maka di sana ada setan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan itu adalah musuh yang nyata sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Dan ada 2 ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengingatkan kita untuk tidak mengikuti khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Dia punya langkah-langkah, tidak langsung seorang itu diajak kepada kesyirikan, tidak. Ada langkah-langkahnya. Kalau bisa langsung tentu itu yang diinginkan. Tapi kesyirikan pertama kali di muka bumi ini itu terjadi setelah meninggalnya 5 orang soleh, dan setelah itu pun mungkin masih ratusan tahun itu. Setelah meninggalnya orang soleh itu, kemudian ada yang berlebih-lebihan kepada 5 orang soleh sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu tidak langsung setelah meninggalnya terjadi kesyirikan, tidak. Itu mungkin ratusan tahun. Karena itulah langkah-langkah tadi, ada langkah-langkahnya. Kalau kita mengikuti satu langkah saja, kita akan masuk pada langkah yang berikutnya. Oleh karena itu betul-betul kita harus terus memohon kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memohon. Sekarang kita dalam keadaan alhamdulillah mungkin istiqomah, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Sementara nilainya itu ada pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sehingga tidak ada yang bisa kita sombongkan sekarang ini. Tidak ada. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Karena nanti penilaiannya itu pada ujungnya, bukan pada sekarang ini. Bagaimana ujungnya? Sementara setan tidak pernah apa? Tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Maka serang, di samping dia juga tidak boleh putus asa, tapi dia juga jangan merasa aman dari terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tidak boleh putus asa dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya husnul khotimah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tafaddalu.